jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Allah. Sebab hidup kami tidak bisa tanpa firman-Mu Tuhan. Karena itu adalah kekuatan dan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau telah memberkati hati dan pikiran kami, sehingga mata hati kami dan konsentrasi hanya terpusat kepada firman Allah. Sebab firman Allah adalah hidup, seperti pedang bermata dua. Ketika dia menusuk amat dalam, terasa sakit, tetapi kami percaya Tuhan, itulah yang akan mendewasakan iman kami di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu, hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus, menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab. Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat pertama sampai selesai aja ya, sampai ayat yang ke-12. Saya minta kita semua baca ya, berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang genap. Mazmur 42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam nama Yesus, saya akan bacakan ayat pertama. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Siang dan malam, karena sepanjang hari orang menaruh kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorak dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau bertekad, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan berseru lari kepadanya. Menolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera yang bernamik panggilan dengan biru air biru. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bertarung di bawah kita musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau berkata, hai jiwaku, dan mengapa engkau berusaha di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersekutu padanya, menolongku dan Allahku. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada sore hari, yaitu pernahkah kita berpikir bahwa Allah meninggalkan kita? Itu tema ya. Sekali lagi saudara, tema khotbah, pernahkah kita berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita? Haleluya. Saudara, ayat pertama katakan begini. Kita baca dulu ayat pertama. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah,
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Saya rasa saudara pujian tadi cocok dengan khotbah yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. Kalau dia memberikan lagu selalu cocok dengan khotbah. Haleluya. Saudara, saya mau bersaksi ya. Saya nonton saudara di YouTube, ada seorang suami istri ya. Dia bersaksi seperti ini. Ketika katanya mereka menikah, terus mereka itu buka usaha. Setelah usahanya mulai diberkati oleh Tuhan, dia mulai merasa bahwa dia itu mulai berhasil di dalam usaha ya, yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah akhirnya saudara, karena keluarga ini suami istri, mereka merasa bahwa mereka itu telah terpanggil untuk melayani Tuhan. Akhirnya mereka mengambil keputusan, mereka tutup usahanya, terus mereka terjun ke dalam pelayanan secara full timer ya. Nah saudara, setelah mereka mengambil keputusan untuk menutup usaha, kemudian mereka melayani Tuhan secara full timer, apakah hidup mereka akan semakin berbahagia? Apakah hidup mereka akan semakin sejahtera? Saudara, dia berkata seperti ini. Ketika kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tadinya kami hidup berkelimpahan. Sekarang kami sudah mengambil keputusan melayani Tuhan, sedangkan makan aja kadang-kadang kami susah. Karena hamba Tuhan itu hidup karena kemurahan Tuhan. Hamba Tuhan hidup karena mujizat dari Tuhan. Haleluya. Saudara, terus apa yang terjadi? Dia katakan begini, kami setelah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Satu ketika suamiku diundang pelayanan ke salah satu tempat. Tiba-tiba saya mendengar telepon. Ternyata telepon itu dari kepolisian ya. Katakan begini, Ibu, apakah yang bernama ini, kan ada KTP-nya ya, ini adalah suami Ibu? Oh iya Pak, benar sekali. Ibu minta maaf, suami Ibu mengalami kecelakaan dan dia tidak bisa tertolong. Dan saat ini kami bawa ke rumah sakit dan nyawanya nggak tertolong, alias dia meninggal. Saudara, ketika istrinya mendengar bahwa suaminya telah dipanggil pulang oleh Tuhan, apakah yang dia lakukan saudara? Apakah dia akan menyalahkan Tuhan? Apa dia akan berkata, Tuhan kenapa aku sudah mengambil keputusan melayani Engkau, tapi kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Dia tidak berkata seperti itu. Dia pergi ke rumah sakit, dia cuma berkata, Tuhan terima kasih, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, setelah itu saudara, 1 bulan, 3 bulan kemudian dengar kabar yang mana anaknya terlibat narkoba. Tuhan terima kasih, cobaan apa lagi ini ya. Akhirnya saudara, ibu ini karena dia pingin anaknya sembuh, dia bawa direhabilitasi. Akhirnya dia jual rumahnya, harta satu-satunya warisan dari suaminya. Dia jual supaya anaknya itu bisa sembuh. Nah, saudara, setelah itu 1 bulan kemudian, ini belum lama saudara ya, dengar kabar lagi anaknya bukan saja cuma peminum, tetapi dia pengedar narkoba. Waduh, ibu ini langsung, Tuhan terima kasih, meskipun sesak di dada, terima kasih Tuhan. Dia masih sempat katakan terima kasih Tuhan. Saudara, siapa sih yang mampu mengalami hal seperti itu? Saya rasa kita masih manusia biasa, kita nggak mampu ya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Setelah anaknya kedapatan terlibat pengedar narkoba, kemudian dia divonis dimasukkan ke dalam penjara 4 tahun. Nah saudara, bukan saja cuma itu yang dia alami. Tiba-tiba dia merasa bahwa badannya bagian belakang terasa sakit-sakitan. Akhirnya dia pergi periksa ke dokter. Ternyata dokter mengatakan bahwa dia mengidap penyakit ginjal. Saudara, apakah dia tetap sabar? Apakah dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan? Ketika dia mengalami penderitaan di rumah sakit, saudara,
Dia nggak mau lagi memanggil nama Tuhan. Dia cuma panggil nama suaminya. Ya. Kenapa saudara? Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepadanya. Saudara, ada berapa banyak contoh-contoh Alkitab ya, yang mengatakan saudara ya, ketika dia sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa seakan-akan Tuhan jauh dari dia? Itulah cerita Ayub ya. Ketika Ayub diproses oleh Tuhan, kata Alkitab, Ayub ini adalah orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kenapa saudara, ketika proses itu datang dalam hidupnya, bukan saja cuma hartanya habis, anak-anaknya semua meninggal, bahkan yang paling parah, dia diizinkan mengalami penyakit yang sangat busuk. Bahkan orang kalau dekat dia, baunya menyengat. Itu kata Alkitab saudara ya. Sampai-sampai saudara Ayub katakan begini ya, saya sudah mencari Tuhan ya, saya sudah mencari Tuhan dari timur ke barat, utara, selatan, tapi aku tidak pernah menemukan Tuhan. Hari ini juga aku kutuki tanggal kelahiranku. Ayub pernah mengutuki tanggal kelahirannya. Lebih baik aku tidak lahir di dunia ini. Kenapa Tuhan seakan-akan tidak berpihak kepada aku ya. Saudara, bukan saja cuma Ayub yang pernah mengalami itu. Yesus Kristus juga menjadi teladan. Dia pernah berkata seperti ini di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Apakah kurang teruji kesetiaan Yesus? Sampai dia mati di kayu salib pun, dia katakan begini, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Amin. Haleluya. Saudara, terkadang kita seperti itu ya. Kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah setia mengembalikan milik Tuhan, kita sudah setia beribadah, doa, KKR apa saja aku hadir. Tapi kenapa masalah bertubi-tubi datang silih berganti, seakan-akan Tuhan tidak berpihak kepada saya? Pernahkah kita berkata seperti itu saudara? Saudara, singkat cerita saya mau katakan, akhir cerita daripada ibu ini, ketika detik-detik terakhir dia mau meninggal, tiba-tiba Tuhan datang menjamah dia. Akhirnya dia sembuh ya. Setelah dia sembuh baru dia sadar. Kenapa? Ternyata Tuhan mengizinkan dia mengalami hal seperti itu, supaya ketika dia lulus, dia punya kesaksian ketika Tuhan panggil dia nanti. Amin. Haleluya. Tidak ada satu pun terjadi kalau tanpa seizin daripada Tuhan ya. Yang pasti saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami segala sesuatu, tidak pernah melampaui batas kemampuan manusia. Karena Tuhan tahu ibu ini pasti mampu, dia bisa melewatinya. Ketika detik-detik terakhir Tuhan memulihkan hidupnya, bahkan Tuhan sembuhkan dia, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dia mulai bersaksi, saya bisa kehilangan apapun, saya bisa kehilangan harta dan semuanya, tapi jangan sampai saya kehilangan hadirat Tuhan. Amin ya. Jangan sampai saudara, hadirat Allah hilang dari diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih Tuhan. Jangan sampai kesetiaan kita kepada Tuhan bisa hilang dalam hidup kita. Tapi mari saudara, kita berlomba-lomba cari Tuhan ya. Karena saya yakin Alkitab berkata, ketika manusia jatuh, tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak. Ya Pak Martin ya. Tuhan tahu, oh kamu 10 kilo bisa kau pikul, masuk 11 kilo, aduh Tuhan berat, sini aku bawa kembali kau ke atas. Saudara tahu burung Raja Wali, dia biasa hidup di pegunungan yang paling tinggi ya. Ketika saudara dia mau ajarkan dia pe anak berterbang, dia kasih jatuh dari atas gunung. Saudara kalau pernah baca kisah Raja Wali, dia kasih jatuh anaknya dari atas, ya buang dari atas. Anaknya kalau belum tahu berterbang, dia ambil lagi, dia bawa ke atas ya. Dia kasih jatuh lagi, ambil lagi, kalau belum bisa terbang, dia bawa lagi ke atas. Kadang-kadang kita saudara jatuh bangun, kadang-kadang kita Tuhan tolong kamu nak, cuma sampai di situ kemampuan kamu, sini nak, sini aku gendong kembali kamu, segini aja kemampuan. Amin. Saudara, yang pasti akhir daripada khotbah saya, jangan sekali-kali kita berkata, ketika
ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan telah meninggalkan hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Di balik semua apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana dan tujuan tersendiri dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Gak usah panjang-panjang ya, karena semua capek kerja di lahan. Ya, pasti nanti ngantuk. Haleluya. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Haleluya. Saudara yang tahu pujian ini, mari saudara ikut saya bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Demikianlah jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang menyenangkan hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Tulus hatiku kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, katakan hanya Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang menyenangkan hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Tulus hatiku, katakan bawaku Tuhan, bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nanti hambanya mengucap syukur Rasulullah. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita, renungkan firman Tuhan saudaraku yang singkat